Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang hari ini. Di tengah segala aktivitas, pergumulan, sukacita, maupun kelelahan yang kita alami. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malam ini kita datang dengan hati yang rindu mendengar suara Tuhan. Biarlah melalui perenungan malam ini, hati kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, dan hidup kita semakin berkenan di hadapan-Nya. Mari kita tinggalkan sejenak segala kekhawatiran dan membuka hati bagi firman Tuhan yang akan menuntun dan memberi damai sejahtera. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat, perlindungan, kesehatan, dan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat malam ini kami datang untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu dan menerima setiap pelajaran yang Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Biarlah perenungan malam ini menjadi berkat, memberi penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera bagi setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, biarlah kehendak Allah yang jadi. Ayat renungan diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 42. Firman Tuhan berkata, jadilah kehendak-Mu. Kepada mereka yang ingin berdoa agar kesehatannya pulih, seharusnya dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap hukum Allah, baik itu hukum alam atau hukum rohani, adalah dosa. Dan agar manusia menerima berkat-Nya, maka dosa harus diakui dan ditinggalkan. Dalam doa bagi orang sakit, haruslah diingat bahwa kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita tidak tahu apakah berkat yang kita inginkan itu adalah yang terbaik atau tidak. Jalan yang senantiasa ditempuh ialah menyerahkan segala keinginan kita kepada Allah yang di surga, yang bijaksana itu. Kemudian dalam keyakinan yang sempurna, kita berharap padanya. Kita tahu bahwa Allah mendengar jika kita meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi mendesakkan permohonan kita tanpa roh penyerahan tidaklah benar. Doa-doa kita haruslah dalam bentuk pengantaraan, bukan bentuk perintah. Ada kasus-kasus di mana Allah melakukan dengan pasti oleh kuasa ilahi-Nya untuk memulihkan kesehatan. Tetapi tidak semua orang sakit disembuhkan. Banyak yang sudah tidur dalam Tuhan. Yohanes sewaktu di Pulau Patmos disuruh untuk menuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dari sini kita melihat bahwa kalau orang tidak disembuhkan, janganlah dengan ini mereka dihakimi sebagai orang yang kurang beriman. Kita semua menginginkan jawaban yang segera dan langsung kepada doa kita, dan tergoda untuk kecewa bila mana jawaban itu tertunda atau datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Tetapi Allah terlalu bijaksana dan terlalu baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktu dan sesuai dengan yang kita inginkan. Ia akan berbuat lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi segala yang kita inginkan. Dan karena kita bisa percaya pada hikmat dan kasih-Nya, maka janganlah kita memintanya untuk terserah kepada kemauan kita, tetapi berusaha untuk menuruti dan melaksanakan maksud-Nya. Keinginan dan kepentingan kita seharusnya hilang di balik kehendak-Nya. Pengalaman-pengalaman yang menguji iman kita ini adalah demi kebaikan kita.
Dengan itu, dinyatakan apakah iman kita sejati dan tulus berdasarkan firman Allah dan ataukah bergantung pada keadaan, bersifat tidak pasti dan berubah-ubah. Iman dikuatkan dengan latihan. Kita harus membiarkan kesabaran melakukannya dengan sempurna, mengingat bahwa janji-janji indah dalam kitab suci bagi mereka yang menantikan Tuhan. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 204 sampai 207. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman dan penyertaan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami bahwa bukan kehendak kami yang terutama, melainkan kehendak-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya dan berserah kepada-Mu dalam setiap keadaan. Saat jalan hidup tidak selalu sesuai dengan harapan kami, mampukan kami untuk berkata dengan iman, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang lemah tubuh, dalam pemulihan. Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan daripada-Mu. Biarlah tangan kasih-Mu menopang setiap mereka yang sedang dalam pergumulan, kesedihan, maupun kelelahan. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami serahkan tidur dan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan. Berikan tubuh yang segar, hati yang tenang, dan pikiran yang damai sepanjang malam ini. Lindungi kami dari segala merabaya dan berikan penjagaan-Mu atas keluarga kami. Kami juga menyerahkan seluruh rencana dan aktivitas kami esok hari. Pimpin setiap langkah, pekerjaan, pelayanan, usaha, dan perjumpaan kami dengan sesama. Bukalah jalan yang baik dan sertai kami, agar apapun yang kami kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.